Haleluya, shalom, shalom. Malam ini dalam Pray From Home, kita akan bersama-sama bertanya kepada diri kita. Do I know myself? Apakah saya mengenali diri saya? Apakah saya benar-benar tahu siapa diri saya? Nah, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur malam ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Dan malam ini kami mau belajar merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Berbicara kepada kami dalam nama Yesus. Amin. Nah, mengenal diri sendiri itu penting dan sangat penting. Dan mengenal diri sendiri dimulai dari mengenal Allah dulu. Jadi orang yang mengenal Allah, kita akan mengenal diri sendiri. Jadi ketika kita mengenal Allah dengan benar dan baik, kita akan mengenal diri kita dengan benar dan baik. Karena ada banyak orang tidak mengenal Allah dengan benar dan baik, jati dirinya rusak, perilakunya rusak, sehingga masa kini dan masa depan juga rusak. Ada orang yang sudah mulai mengenali dirinya sendiri. Namun, karena dia tidak mengenal Allah dengan benar dan baik, masih dihantui oleh masa lalu. Mari, di malam hari ini, kita hidup di masa kini, menyongsong hari depan, bukan lagi hidup di masa lalu. Masa lalu sudah berlalu. Masa lalu yang sudah kita akui di hadapan Tuhan sudah berlalu. Nah, hal pertama, do I know myself? Saya hanya sampaikan dua hal saja supaya kita mudah mengingatnya. Yang pertama berbicara mengenai saya adalah garam dan terang dunia. Saya katakan, saya adalah garam dan terang dunia. Bukan saya menjadi garam dan terang dunia. Saya manusia. Saya tidak menjadi garam, saya tidak menjadi terang, tetapi saya adalah. Karena kita pelajari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Dikatakan kamu adalah garam dunia. Itu artinya juga saya adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Itu sama dengan artinya, saya adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi, ayat 16 ini menjelaskan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, artinya cahaya kita ini benar-benar tampak. Kehidupan kita ini benar-benar tampak. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Perhatikan, kita sudah meninggalkan masa lalu. Kemarin saya sharing, kita diambil Tuhan dari gelap untuk dipindahkan ke terang. Ya, berarti dulu kita adalah gelap. Sekarang adalah terang. Dulu gelap dunia, sekarang terang dunia. Nah, supaya lewat perbuatan baik kita, nama Bapa di surga dimuliakan. Jadi hidupku bukannya aku lagi, namun Kristus yang tinggal di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi, namun Kristus yang tinggal di dalam aku. Sehingga setiap perilakuku, setiap perbuatan-perbuatanku adalah perbuatan Kristus. Nah, ini yang perlu kita bicarakan. Ini yang perlu kita renungkan. Kita melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri atau untuk Kristus, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, di sini dikatakan
kamu adalah, Anda adalah, saya adalah, bukan saya menjadi. Menjadi itu misalnya air menjadi es. Tidak. Tuhan menyatakan, kamu adalah. Berarti kita adalah garam, kita adalah terang, sehingga di mana kita berada, kita punya influence, kita punya pengaruh. Tahukah saudara, bahwa Anda adalah pengaruh buat dunia ini. Pengaruh Anda kuat, sekalipun Anda kecil. Minoritas itu kecil, tapi minoritas bersama dengan Tuhan menjadi mayoritas. Perhatikan baik-baik, garam yang kecil dimasukkan ke dalam masakan akan menjadi pengaruh. Masakan itu menjadi sedap, menjadi nikmat, tidak perlu 1 sendok teh, 1 jumput tangan pun dimasukkan ke dalam masakan jadi nikmat. Nah, kalau kita kebanyakan garam, maka terlalu asin. Terang harusnya menerangi gelap. Sehingga di mana ada terang, di situ ada kemenangan. Di situ ada titik temu. Di situ ada peluang. Di situ ada kesempatan. Dan kita bisa melihat hal-hal yang tidak pernah bisa dilihat di dalam kegelapan. Jadilah dimanapun saudara berada, Anda berkata, saya adalah garam, saya adalah terang dunia. Katakan bersama dengan saya punya pengaruh dan kuasa. 1, 2, 3, saya punya pengaruh dan kuasa. Sekali lagi, saya punya pengaruh dan kuasa. Influence and power. Dimanapun kita berada, kita punya influence karena Tuhan sudah mengurapi kita. Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah memakai kita. Dan kita punya power, bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan yang ada dalam diri kita. Kasih Tuhan, yang pertama, saya adalah garam dan terang dunia. Yang kedua, Tuhan menciptakan saya unik, khusus, istimewa, dan spesial. Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Dikatakan demikian, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kekasih Tuhan, dalam Kejadian 1 ayat 28 dan 29, Allah memberkati manusia, Allah memberkati laki-laki dan perempuan yang dijadikan satu menjadi suami dan istri. Tujuannya beranak cucu, bertambah banyak, berkembang biak, dan memenuhi, menaklukkan, berkuasa atas segala ciptaan Tuhan kecuali manusia. Jadi manusia bukan menguasai manusia, bukan perbudakan. Dan manusia bukan menguasai manusia, artinya Tuhan mau kita menguasai ciptaan yang lain selain manusia. Ya, artinya semua ciptaan Tuhan boleh kita kuasai, tetapi jangan menguasai manusia. Kekasih Tuhan, dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia, dibentuklah ya, dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Mari sadari bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia membentuk kita dari debu tanah, dijadikannya manusia, segambar dan serupa dengan Tuhan sendiri, lalu dihembusi nafas Allah, ruah Elohim, dihembusi, dan kita menjadi hidup. Kekasih Tuhan, berarti hidup kita oleh karena Allah, oleh karena Tuhan. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan untuk nyawa kita, roh, jiwa, tubuh kita, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Selama kita diberi kesempatan untuk mengelola roh, jiwa, dan tubuh kita, mari kita kelola dengan benar, dengan baik. Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang memakai kehidupan kita,
memberi hikmat, memberi kecerdasan, kepandaian, kekuatan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berkata bahwa kehadiran kita sangat diperlukan bagi komunitas kita. Jadi kalau Anda adalah unik, khusus, istimewa, dan spesial, kehadiran Anda sangat diperlukan bagi komunitas Anda. Jangan minder. Setiap orang itu unik, khusus, istimewa, spesial. Buat komunitasnya, buat orang-orang di sekitarnya. Anda betul-betul luar biasa di hadapan Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Jadilah luar biasa seperti yang Tuhan mau. Anda menjadi berkat bagi komunitas Anda. Saya menjadi berkat buat komunitas saya. Lewat keberadaan saya, lewat apa yang dipercayakan Tuhan kepada saya dan juga kepada saudara. Akhirnya saya berkata demikian, saya menyadari bahwa diri saya diciptakan dan diberkati Tuhan secara unik, khusus, istimewa, dan spesial untuk menjadi berkat buat semua orang. Dari komunitas, saya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Jadilah berkat dari tempat-tempat di mana saudara berada, dimulai dari rumah, kemudian lingkungan sekitar kita, dan akhirnya bangsa-bangsa. Malam ini, do you know yourself? Apakah Anda mengenali diri Anda? Apakah saya mengenali diri saya? Saya adalah garam dan terang dunia. Saya diciptakan unik, khusus, istimewa, dan spesial. Jadilah pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan, karena Tuhan kita luar biasa. Kita dibentuk dari hal yang biasa, debu dan tanah. Tetapi dihembusi oleh nafas Allah sendiri. Itu yang menjadikan kita luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa bahwa rancangan Tuhan sungguh indah dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kami, ketika kami menyadarinya, maka kami sungguh-sungguh percaya bahwa ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Bapa, ampuni kami bila mana kami sering salah paham, kami sering salah mengerti, salah menanggapi yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Namun malam ini, kami belajar mengenali bahwa diri kami adalah garam dan terang dunia. Kami tidak perlu menjadi orang lain, kami menjadi diri kami sendiri seperti yang Tuhan mau. Karena nafas kehidupan yang datang dari Tuhan sudah dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami adalah pribadi yang istimewa, yang khusus, yang unik, yang spesial di mata Tuhan. Tidak ada seorang pun yang sama seperti kami, sehingga kami tidak perlu menjadi minder, bahkan kami tidak perlu menjadi sombong. Kami mau bersyukur dan bersukacita selalu buat setiap berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Malam ini kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa buat keluarga kami masing-masing, anggota keluarga besar kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Seluruh aset yang Tuhan percayakan kepada kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa setiap rancangan Tuhan buat kami semua adalah baik adanya. Dan malam ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit, khususnya COVID-19. Kami percaya Ibu Silvi di Jakarta segera dapat pulang berkumpul dengan keluarganya. Dan kami berdoa Ama dari Pak Adinata pun bisa berkumpul dengan keluarganya segera di Surabaya. Kami berdoa buat Pak Slamet yang ada di Cacak, dipulihkan dari stroke-nya. Dan kami berdoa untuk Dedi Paulus yang ada di Solo, itu pun mengalami kesembuhan dan pemulihan secara total. Kami menyerahkan buat kekasih Tuhan yang lain, Ibu Sufiat yang ada di Penjuluk Tuhan, jamah kesehatannya, biar makin sehat, makin kuat di dalam Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa, juga buat para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami sakit entah di kepala,
entah di organ bagian dalam tubuhnya, di jantung, di paru-paru, di ginjal, bahkan di organ-organ yang lain. Kami berdoa, Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa rancangan Tuhan itu baik adanya, dan kami menyerahkan setiap anak Tuhan yang sedang bergumul dalam masalah pekerjaan. Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menyediakan segala keperluan kebutuhan kami. Bahkan ketika kami masih membutuhkan pekerjaan, Tuhan mencukupkan kami untuk bisa mempersiapkan diri ketika menyambut pekerjaan yang baru. Kami berdoa buat kekasih Tuhan yang sedang bergumul masalah pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan yang terbaik. Kami berdoa buat pasangan-pasangan yang sedang berdoa, meminta momongan, meminta anak. Kami berdoa, Tuhan memberikan kepada mereka tepat pada waktunya. Dan bagi mereka yang sedang menghadapi jalan buntu, Tuhan membuka pintu-pintu yang lain. Dan kami berdoa, biarlah setiap pemimpin dan karyawan di dalam pekerjaan dapat bekerja sama untuk melayani pelanggan-pelanggan mereka. Apapun jenis pekerjaan mereka, biarlah mereka mengerjakan dengan kompak di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkat-Mu buat negeri Indonesia. Biarlah negeri Indonesia dijauhkan dari chaos, dijauhkan dari kudeta, dijauhkan dari pemberontakan, dijauhkan dari kekerasan, dijauhkan dari anarki. Ampuni orang-orang yang bertindak sembrono, yang bertindak bodoh, yang bertindak ceroboh, yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan, rahmat-Mu turunkan buat negeri Indonesia. Pulihkan negeri Indonesia. Biarlah Indonesia bangun, Indonesia bangkit kembali, Indonesia pulih kembali, Indonesia sembuh kembali. Dan kami berdoa ya Tuhan, dari kota-kota besar, ibu kota provinsi, dan daerah-daerah istimewa termasuk kabupaten kota madya, semuanya sampai ke desa-desa, ke pelosok-pelosok daerah. Biarlah ada aman, tertib, damai sejahtera karena Tuhan sumber damai sejahtera. Tuhan adalah Yehova Shalom. Turunkan shalom buat negeri Indonesia. Turunkan damai sejahtera untuk Indonesia. Kami berdoa untuk tempat tinggal kami masing-masing. Saudara juga berdoa bersama-sama. Dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami melayani, dimanapun kami studi. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada di daerah kami. Dan kami berdoa, biarlah pertumbuhan COVID-19 makin berkurang di daerah kami masing-masing. Karena rakyatnya tertib, rakyatnya disiplin. Terima kasih Bapa. Malam ini kami bersyukur, kami berdoa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Kami menerima berkat-Mu, yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Nah, malam ini saya akan berikan pengumuman untuk yang beroleh gift di You Are Special. Saya boleh lihat kalendernya? Ya. Saya lupa mengumumkan. Ya. Untuk yang tanggal 3 Oktober itu Mbak Tias, ya, Puspaning Tias, kemudian 26 September itu Pak Aquila. Ya. Jadi 26 September yang dapat gift untuk dari acara You Are Special itu Bapak Aquila. Kemudian tanggal 3 Oktober Ibu Puspaning Tias. Haleluya, sampai jumpa esok di acara You Are Special hari Sabtu jam 7 malam. Tuhan Yesus memberkati.